wabarakatuh. Saya Dewi Gustiayu dari kelas 4 3 E07 ingin meresum film Meridiana yang berjudul Mimpi $1 Juta dalam mata kuliah Entrepreneurship. Singkat cerita, dimulai pada saat terjadinya kerusuhan di Indonesia pada tahun 1998. Pada peristiwa itu, semua keturunan Tionghoa menjadi korban diskriminasi, terutama wanita keturunan Tionghoa. Pada waktu terjadi kerusuhan di Jakarta, banyak pihak yang menjadi korban yang dirugikan, termasuk keluarga Meridiana. Pada saat itu, Meridiana baru saja tamat sekolah menengah atas atau SMA. Pada saat itu juga, Meridiana harus dikirim ke Singapura oleh ayahnya karena menurut ayahnya, situasi di sana akan lebih aman dibandingkan dengan situasi di Jakarta pada saat itu. Meskipun pada awalnya Mary tidak ingin pergi sendirian tanpa keluarganya dan kedua orang tuanya, dengan berat hati Meridiana terbang ke Singapura dengan hanya menggunakan sebuah laptop, uang seadanya dan sebuah kartu nama yang diberikan oleh ayahnya. Setibanya di Singapura, Meridiana langsung menuju ke alamat yang tertera dalam kartu nama tersebut. Sesampainya di alamat pemilik kartu nama yang bertuliskan nama Om Hans ternyata sudah pindah dari alamat tersebut. Saat itu Meridiana sedih dan bingung harus pergi kemana lagi karena di Singapura hanya sebatang kara, tidak ada saudara atau keluarga yang tinggal di sana. Pada akhirnya Meridiana pergi ke sebuah tempat atau taman dan secara tidak sengaja Meridiana bertemu dengan Mrs. Nur yang duduk sendirian. Dirinya pun langsung segera memberikan kabar kepada keluarganya bahwa ia telah tiba di Singapura dan kemudian ia membuka akun sosial medianya dan menemukan Irene. Irene merupakan teman Mary ketika SMA dulu. Nah, ternyata dia juga kuliah di Singapura. Meridiana sangat senang dan memiliki semangat yang meluap-luap dalam dirinya dan merasa bersyukur bisa bertemu dengan Irene. Setelah itu Meridiana menghubungi Irene dan memberikan sebuah janji untuk bertemu. Setelah keduanya bertemu, Meridiana menceritakan kepada Irene tentang apa yang telah terjadi kepada dia sampai memutuskan untuk pergi ke Singapura. Untunglah Irene adalah sahabat yang baik. Dia mengajak Meridiana untuk tinggal di asrama kampusnya, meski sebenarnya hal tersebut tidak dibolehkan, karena yang berhak tinggal di asrama kampus hanya mahasiswa yang kuliah di kampus tersebut. Namun keesokan harinya, Irene ketahuan oleh petugas keamanan asrama kampusnya dan dilaporkan kepada pihak kampus karena telah melanggar peraturan dan mendapatkan peringatan. Karena hanya mahasiswa dari kampus tersebut yang diperbolehkan menempati asrama, maka Irene memohon kepada bagian kedisiplinan agar Meridiana diperbolehkan tinggal di asrama kampusnya. Setidaknya sampai keluarga Meridiana datang ke Singapura, namun pihak kampus tetap tidak bisa memberikan izin kepada Meridiana. Dan pada akhirnya, Irene mengatakan kepada bagian kedisiplinan bahwa Meridiana akan mendaftar kuliah di kampus tersebut. Pada akhirnya, Meridiana tidak punya pilihan lain selain mendaftar kuliah dan mengikuti tes. Ketika hasil tesnya telah keluar, Meridiana ternyata lulus dengan nilai yang sangat memuaskan. Setelah lulus tes, Meridiana harus membayar biaya kuliah sebesar $40.000. Meridiana yang tidak memiliki uang dan pekerjaan merasa bingung dan mengharapkan bisa mendapat pinjaman mahasiswa dari kampus tersebut. Pinjaman mahasiswa tersebut dapat dibayar saat kelulusan, namun dengan syarat Mary harus memiliki penjamin yang minimal menjadi mahasiswa selama 2 tahun di kampus tersebut. Akhirnya, Irene memperkenalkan Mary kepada seniornya yang telah menjadi mahasiswa di kampus itu selama 2 tahun yang bernama Alpha. Irene menceritakan tentang Meridiana pada Alpha dan memohon agar Alpha membantu Meridiana untuk menjadi pihak penjaminnya untuk meminjam uang di Development Bank of Singapore. Namun Alpha memberikan Meridiana persyaratan. Jika ia ingin Alpha menjadi penjaminnya, maka Meridiana harus membuktikan kepada Alpha bahwa ia bisa menghasilkan uang sendiri untuk membayar hutang-hutangnya kepada Alpha dengan mencari pekerjaan. Meridiana pun menyetujui dan segera berlari ke sana kemari untuk mendapatkan pekerjaan. Pada hari itu juga, usaha yang Mary lakukan akhirnya berhasil dan ia pun bekerja dengan sebuah organisasi sosial. Setelah mendapatkan pekerjaan, Meridiana benar-benar berusaha melakukan segalanya dengan baik untuk mengumpulkan uang, berhemat dan menabung. Namun Meridiana tidak dapat bertahan lama bekerja pada organisasi tersebut karena ada pihak yang melaporkan kepada polisi setempat bahwa organisasi tersebut telah memperkerjakan seorang tanpa surat izin kerja yang mengakibatkan Meridiana tidak dapat bekerja lagi. Segala macam cara Meridiana lakukan agar ia tetap memperoleh uang. Meridiana pun mencoba untuk melakukan investasi pada suatu perusahaan sukses forever dengan menjual laptop ayahnya. Namun ternyata Meridiana mudah tertipu dan perusahaan tersebut. Suatu ketika Alpha merasa simpati pada Meridiana, lalu mengajak bekerja via online dengan bermain investasi saham online. Meridiana merasa sangat tertarik karena penghasilannya yang didapatkan juga lumayan
lumayan hingga ia bisa menyumbang dalam sebuah acara yang diadakan kampusnya. Meridiana menjadi terkenal karena sumbangan tersebut dan ia merasa sangat bahagia. Karena kedekatannya Meridiana dengan Alpha, sahabat Meridiana bernama Irene merasa cemburu dengan mereka berdua. Irene marah kepada Meridiana sehingga Irene mengusirnya dari. Pada keesokan harinya, Alpha diam-diam mengajak Meridiana untuk bertemu. Ternyata Alpha diam-diam memiliki perasaan pada Mary. Tetapi di saat bertemu tersebut, Mary malah mengembalikan uang yang Alpha pinjamkan, sehingga Alpha merasa kecewa dengan tersebut. Sehingga akhirnya Alpha pun menjaga jarak pada Mary dan tidak menemui Mary lagi. Peninggalnya Alpha, Meridiana terkena musibah, dia bangkrut kehabisan uang, dia menangis dan tidak ada tempat dia mengadu. Ibunya tiba-tiba datang menjenguknya, memberikan semangat dan kekuatan baru. Maka Meridiana memulai semuanya dari awal lagi. Pada akhirnya dia bekerja di sebuah perusahaan asuransi. Dengan kerasnya akhirnya dia mendapatkan seorang nasabah yang menginvestasikan sebanyak $100.000. Karena dia telah menolong ibu tersebut pada saat membutuhkan bantuan, yaitu Mrs. Nur. Meridiana sangat bahagia dan akhirnya dia sadar bahwa hidup ini tidak harus tentang uang, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa membuat orang lain merasa bahagia karena kehadiran kita. Setelah itu, ketika Meridiana sedang bekerja, tiba-tiba Alpha menghampirinya untuk melamarnya. Dan Meridiana pun akhirnya baikan dengan Irene dan menikah Alpha untuk Meridiana karena mereka berdua adalah pasangan yang serasi. Akhirnya Irene dan Meridiana lulus kuliah bersama, di mana keluarga Meridiana hadir dalam acara wisuda tersebut. Saja resume film dari judul tersebut, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.